Subscribe channel ini. Lagi. Subscribe channel ini. Subscribe channel ini. Halo guys, ketemu lagi di Montir Insomnia ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, share ya, agar saya bisa membuat channel untuk yang lain-lainnya ya. Maksudnya servis yang lain-lainnya. Nah, kali ini kita mau servis kulkas Samsung digital inverter ya. Nah, Samsung digital inverter kulkas ini kerusakannya memang tidak terlihat ya, tapi terlihat dari kondisinya. Maksudnya dia tidak dingin ya, tidak dingin sama sekali ya, tidak dingin total. Nah, tetapi untuk komponen elektro dan model mesinnya bagus. Nah, kalau kulkas seperti ini, pengalaman kita yang sering itu kan di bawah ada pipa kondensor yang direndam air. Itu suka pori-porinya itu, pori-pori besi maksudnya, itu keropos. Nah, dan dia akhirnya bocor ya. Lambat laun, lama-lama airnya habis. Jadi harus teliti ya. Kalau lihat dari rangkaian seperti tidak ada yang rusak ya. Di sini guys ya. Nah, itu guys ya, bagian yang rapuhnya ya. Tuh. Kelihatan enggak? Tuh. Itu ya bagian yang rapuh, keropos, bocor ya. Karat ya. Tuh. Saya hidupkan sensor dulu. Bapak minum teh atau kopi? Kopi. Itu guys ya. Iya. Jadi itulah besi kondensor yang terendam ya. Nah, dia itu karat ya, sehingga bocor ya. Jadi kita bongkar, kita buang yang bocornya ya. Nah, oke guys. Oke ya, sekarang kita akan potong pipa rendamnya ini ya. Pipa rendamnya ini akan kita buang habis. Nanti kita akan ganti dengan pipa tembaga. Nah, supaya dia lebih tahan karat ya. Ini pipa tembaga ukuran yang kecil ini, 1/6 kalau tidak salah ini. Ini pipanya. Nah, sekarang kita potong dulu dari pipa pres ya. Ini pipa pres. Sebelah kanan ini dia ada pipa pres ya. Ini kita potong seperlunya saja. Ini juga pakai tang aja. Tuh, seperti itu. Nah, sekarang ini kita keluarkan di sini ya. Nanti supaya kita mudah untuk mengelas. Kita gunakan ini ya, cutting pipa untuk memotong pipa cabing ini ya. Ini cutting ini jualannya banyak ini di pasaran. Jadi untuk pipa-pipa kecil, kalau untuk pipa-pipa kecil gunakan saja ini ya, cutting kecil ini. Kecuali untuk AC ya, dia harus yang agak besar. Nah, lalu sudah kita potong. Nah, setelah kita potong, ini lubang yang ini agak kita lebarin dikit ya, dengan menggunakan ujung tang yang lancip, karena pas kita potong ini sebagian agak ketekan, agak menutup lubangnya. Jadi kita masukkan seperti ini supaya lubang ini agak lebar ya. Nah, lalu kita potong lagi pipa yang di sebelahnya. Kita potong juga, ini pipanya kita ambil dulu ya. Pipa rendamnya kita keluarkan dulu seperti itu, lalu kita tarik. Nah, ini ya teman-teman ya, karatnya di sini nih. Ini karatnya di sini. Ini kalau udah sekian tahun pipa rendam ini pasti berkarat Kecil deh. dan dia bocor. Ini ya, di sini karatnya ini kelihatan kecil. tuh, dia beda berkarat. Di sini agak habis karatnya, Apa dia ngecil pasti ya? bocor. Apa ngecil pipa? Ya, karat kan habis. Terus ini kita keluarkan ya. Jadi kalau kalian dapat kulkas dengan kondisi Samsung inverter, dia merek apa aja, bukan Samsung, apa aja merek, kalau dia menggunakan kondensor rendam itu
kebanyakan bocor di sini di pipa kondensor rendam. Nah, itu bocor. Ini ya bocornya. Itu. Nah, lalu ini kita potong juga ya yang sebelah sini. Yang sebelah sini kita potong juga menggunakan cutting pipa. Ini. Nah, kita potong, diputar-putar aja ya. Karena di sini ada mata pisaunya di cutting ini. Ditekan lagi, diputar ini untuk mengencangkan itu ya kolong. Lalu kita seperti tadi ya, ini kan agak mengecil kalau kita pas potong pakai cutting, jadi kita lebarkan dikit pakai ini, cukup pakai tang lancip. Nah, lalu kalau dia takutnya ada serbuk ya, diketok-ketok aja supaya serbuknya keluar. Nah, lalu kita potong pipa hisap. Pipa hisap nanti di sini akan kita pasang klep ya, klep atau pentil pengisian freon. Seperti ini. Nah, itu ya. Kita buka dulu pipa hisapnya. Kita lebarkan ya, nanti kita akan masukkan klepnya. Kita lebarkan seperti tadi dengan menggunakan tang lancip. Nah, lalu selanjutnya setelah itu kita tes dulu kompresi daripada kompresor ini ya. Ini dia kompresor ini jenisnya inverter dengan menggunakan pendingin R600A ya. Dengan menggunakan pendingin R600A. Nah, kalau untuk tipe kompresor inverter ya, pada saat kita mau mengetes tekanan pressingnya itu jangan terlalu lama ya, cukup kita tes satu kali aja. Terus kalau dia bagus berarti oke. Kalau mesin biasa tidak apa lama-lama untuk mengetes tekanannya, tapi kalau untuk inverter jangan terlalu lama untuk jenis-jenis inverter. Ini sekarang kita nyalakan dulu kulkasnya. Ini kita tes tekanan daripada kompresor. Kita tunggu sampai kompresornya menyala. Nah, itu ya, kompresor sudah mulai menyala. Nah, ini pipa hisap ini kita biarkan terbuka ya, karena di sini untuk menghisap angin. Nah, nanti di dalam ini dikeluarkannya di sini. Ini ada air ya, sudah ada air masuk ini. Nah, ini kita cara mengetes kompresinya seperti ini. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau inverter jangan terlalu lama ya, cukup 2 kali seperti itu. Kalau tekanannya ada berarti kompresor masih oke. Kalau untuk jenis inverter jangan terlalu lama. Oke, sekarang kita sambung dulu pipa ini ya. Nanti posisi pipa ini akan kita rendam, pipa tembaganya. Nanti akan kita rendam. Kita atur dulu ya posisinya, kita atur dulu kira-kira pas. Dah. Nah, terus ya, ini nanti pipa yang kecil ini akan kita masukkan ke pipa besi ini, akan kita sambung. Nanti akan kita las. Nah, kurang lebih dibentuk seperti ini ya. Nah, jadi ada pipa yang kerendam di dalam air ya, di dalam penampungan air ini, supaya untuk penguapan air ya, supaya airnya tidak sampai penuh diuapkan oleh panas dari kondensor ini. Kurang lebih dibentuk seperti inilah. Nanti tinggal cara membentuknya terserah kalian ya, yang mana bagusnya. Tapi ini kita lebarkan dulu ya, nanti akan kita sambung ke sini. Ini pipa besinya kita lebarkan dulu.
Nah, lalu pipa tubing ini juga, pipa ini kita lebarkan juga ya. Nanti fungsinya untuk masuk ke pipa ini. Nah, dibentuk. Ini kita luruskan dulu. Pas-paskan dulu. Untuk ini nanti terserah kalian ya, yang mana mudahnya. Yang penting seperti ini ya, ada kerendam dan juga ini disambung ke sini. Oke ya, sekarang setelah posisinya seperti ini sekarang tinggal kita las. Kita menggunakan batangan perak ya. Loh, kipas itu. Mah, Bu, mati ke kipas, Bu. Iya. Nak ngelas. Apinya melayang-melayang apinya. Oke. Jadi, Nah, ini saya menggunakan batangan perak ya. Dan borak ya atau pijar. Nah, fungsi dari borak atau pijar ini untuk menempelkan perak las ini ke besi ya. Karena kalau tidak menggunakan besi ya, kalau tidak menggunakan borak, maka perak las ini tidak akan menempel di besi. Jadi bagi kalian yang menggunakan mata las seperti ini ya, mata las seperti ini, jadi pada saat mau mengelas pipa yang ketemu dengan besi itu harus menggunakan borak atau pijar. Kalau tidak menggunakan ini tidak akan bisa menempel seperti itu. Sekarang kita las ya. Kita las. Oke ya, untuk mengelas pipa sambungan antara pipa tembaga dan besi ini ya dengan menggunakan borak, itu usahakan antara sambungan ini ya ini rata nih. Jadi las atau perak las ini antara keliling ya, keliling dari sini ke sini antara pipa tembaga dan besi ini rata dan tidak ada apa namanya kayak ngembung-ngembung seperti ini ya atau benjol-benjol. Karena kalau posisi di sambungan ini dia benjol-benjol biasanya bocor, biasanya akan bocor. Jadi usahakan antara sambungan antara sambungan ini lasanya rata, tidak benjol-benjol, karena kalau benjol-benjol biasanya kadang suka bocor ya, seperti itu ya. Sekarang kita las lagi yang di sebelah sini. Saya video ini. Iya.
pendek. Nah ini kita potong dulu ya teman-teman ya. Kita potong ini filter ya, pipa filter, atau biasa kalau orang menyebutnya itu untuk tikus ya. Nah nanti di sini akan kita pasang pipa kecil nanti. Sekarang kita las ini lagi. Nah seperti ini ya. Jadi usahakan antara sambungan pipa tembaga dan besi ini lasanya rata ya, rata seperti ini, tidak benjol-benjol ya. Kalau rata seperti ini dia dijamin tidak bocor. Tapi kalau pas di sambungannya ini ada benjolan-benjolan itu biasanya suka bocor. Ini sekarang seperti ini udah kita las. Sekarang di sini kita pasang pipa kapiler ya, pipa kapiler yang ukuran terserah 026 oke, 031 juga oke, 028 juga oke. Kita potong ya kapilernya menggunakan tang potong kapiler ya. Ini kalau untuk panjangnya dikira-kira saja ya. Terus ini kita masukkan sini. Nanti fungsi daripada kapiler ini ya, fungsinya adalah untuk vakum ya, atau mengeluarkan angin, sisa-sisa angin dari sistemnya ya, sistem-sistem yang ada di pipa-pipa cubing ini. Nah kalau saya biasanya flashingnya dia hanya menggunakan Tawzon ya. Alhamdulillah sudah saya coba dengan banyak kulkas. Kalau flashing dengan cara menggunakan Tawzon ini jarang buntu ya, biasanya dia langsung oke. Nanti saya perlihatkan cara flashing ala saya itu ya. Memang cara flashing orang berbeda-beda ya, tapi ini cara flashing ala saya.
Semoga ini bisa menjadi hal baru bagi kalian semua ya. Kita las dulu ini. Halo, ya halo, salam. Udah bisa hari ini kakak lagi sibuk nih. Rekomendasi stop dulu deh. Bocorin, Pak. Bocor. Iya. Gitu deh. Belum. Aja. Nah, oke ya, sekarang kita pasang klep pengisian freon ya. Nah, sebelum ini kalian las di sini, ini karet pentilnya harus dikeluarkan dulu ya. Karena kalau tidak dikeluarkan, karet pentilnya rusak ya, panas. Nah, caranya seperti ini aja, dengan menggunakan tutupnya diputar ya. Nah, ini nih. Ini ya. Jadi sebelum ini kita las, ini karet pentilnya harus dikeluarkan dulu. Seperti itu. Ini pasang di sini. Ini nanti untuk pentil pengisian freon. Jepit sedikit ya, supaya ini tarik sedikit, supaya dia tidak terlalu mengarah ke dalam.
aja ya. Sudah. Oke, sekarang ini sudah kita las. Ini sekarang kita akan flashing. Nah, kita flashing dulu pakai tauzon. Setelah itu kita vakum, baru kita isi freon. Ini kita proses flashing. Nah ini ya, ini sekali lagi ya, ini flashing ala saya ya, dan saya sudah alhamdulillah udah banyak, jarang menemukan kebuntuan, jarang buntu kalau proses flashing seperti ini, baik itu di kapilernya yang di evaporator ataupun kapiler yang di filter ya, jarang terjadi kebuntuan. Ya mudah-mudahan ini menjadi hal baru saja ya, seperti itu, karena cara flashing orang beda-beda. Kita nyalakan dulu kulkasnya ya. Lembur. Ngaduk situ pipa ya. Cara longkok ngaduk sana. Nah ini ya, apabila mesinnya sudah menyala, di sini ada angin keluar ya, berarti laser kita tidak buntu ya, tapi kita masuk dan keluar di sini. Kita dinginkan dulu klepnya. Kita nyalakan mesinnya beberapa saat ya. Oli. Nah nanti kita jelaskan cara flashingnya ya. Ini untuk membersihkan filter juga nanti flashing ini, membersihkan filter dan juga sekaligus membersihkan pipa kapiler. Apabila pipa klep ini sudah terasa dingin, sekarang kita pasang ventilnya ya. Jangan terbalik ya. Ini ada posisinya, ini di bagian luar, dan yang agak lancip ini di bagian dalam. Kita masukkan, terus dikencangkan ya dengan menggunakan tutup klep ini. Nah itu ya, membuka ventil itu dan mengencangkannya, ini ada tempatnya ya. Tutup klep. Nah, ini kita pasang, kita hidupkan sampai angin yang di pipa kecil ini habis. Untuk mengetahui angin di sini habis atau tidak ya, kita gunakan korek gas saja ya, seperti ini ya. Ini. Nah, apabila masih ada semburan seperti itu, berarti anginnya masih ada. Kita tunggu sampai anginnya habis. Nah, terus ini kita buka ya. Kita buka. Ini tadi apa namanya? Kita buka lagi. Kita lepaskan. Lalu di pipa hisap ini kita kasih metil ya, atau tauzon sekitar 2 garis ini ya. Kita masukkan di sini. Nah, sekitar 2 garis ini ya. Tuh ya. 2 garis yang ada di tauzon ini. Nah, setelah ini kita isi metil, kita tunggu sekitar 1 menit supaya metilnya
nyampe ke filter. Nah, setelah kurang lebih 1 menit, lalu pentil ini kita pasang lagi ya. Kita pasang, lalu kita kencangkan lagi. Nah, kita kencangkan, kita vakum lagi sampai angin di sini habis. Cara anginnya habis seperti ini aja ya. Kalau seperti ini berarti anginnya masih banyak. Stop dulu ya. Buangin. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi kalau kita nyalakan korek, kita dekatkan ke ujung pipa ini ya. Itu api daripada korek ini tidak ditiup lagi ya. Nah, seperti itu ya. Berarti angin yang ada di sistemnya ini sudah habis. Lalu di sini nanti kita isi metil lagi ya, kurang lebih 1 tutup botol ini. Nah, ini 1 tutup botol ini kulkasnya kita cabut dulu, kita matikan ya. Nah, apabila kulkasnya mati, maka tauzon yang di sini akan dihisap oleh pipa-pipa ini. Nah, seperti itu ya, dihisapnya sampai habis ya, sampai tauzon yang ada di sini habis. Nah, itu setelah habis ini kita jepit ya, kita tutup. Nah, kita tutup, itu metilnya maka akan berkumpul di filter. Kita tunggu dulu 1 menit, nanti baru kulkasnya kita nyalakan lagi. Nah ya, setelah kurang lebih 2 menit, lalu kulkasnya kita nyalakan lagi sampai kulkasnya nyala ya. Ini proses flashing ya, proses flashing dengan menggunakan tauzon. Nah, ini setelah kompresor menyala, ini kita diamkan dulu kurang lebih sekitar 1 menit ya, supaya metil yang ada di pipa-pipa ini mengalir ya, seperti itu. Nanti setelah 30 detik ini sambil kita ketok-ketok seperti ini. Stop dulu Pak. Ayo biar diedit ya. Buang mana ya, buang rokok. Untung rokok. Nah, setelah 30 detik sampai 1 menit ini sambil diketok-ketok ya, supaya metilnya keluar seperti ini.
Nah, kurang lebih 1 menit. Terus ya, ini pipa ini gimana? Pipa ini kita buka lagi ya, supaya nanti ada dorongan angin yang kuat untuk mendorong tauzon ini ya. Tapi kalau untuk mesin inverter, kalau proses seperti ini jangan terlalu lama ya, 30 detik saja. Tapi kalau untuk yang mesin bukan inverter itu 1 menit tidak apa-apa ya. Ini 30 detik saja, posisi ini kita buka ya, anginnya masuk. Ambil diketok-ketok. Nah, setelah 30 detik ini kita potong ya. Ujung ini kita potong supaya metil yang ada di dalam pipa-pipa ini, baik yang di pipa ataupun yang di filter, berkurang ya, intinya keluar, sambil dia membawa kotoran yang ada di filter, baik itu sisa oli ataupun air ya, akan dibawa oleh metil. Ini kita potong. Ini kalau saya biasanya untuk proses ini sekitar 3 menit biasanya, seperti itu. Nah, oke ya, setelah 3 menit ini filter ini sambil kita ketok-ketok ya. Nah, itu ya, metil yang kita masukkan tadi keluar. Ini kita ketok-ketok ini sampai metilnya tidak keluar lagi ya. Kita ketok-ketok seperti ini ya. Tuh, metilnya itu kelihatan ya, keluar. Sampai pada saat kita ketok-ketok seperti ini metilnya tidak keluar lagi dari pipa kecil ini. Memang prosesnya agak lama ya kalau seperti ini ya, karena tujuan dari kita flashing ini adalah untuk membersihkan filter dan juga kapiler. Itu banyu ke tauzon. Sampai metil ini pada saat kita ketok tidak keluar lagi dari sini, itu menandakan bahwa prosesnya sudah selesai. Ini masih ada yang keluar ya, sampai metilnya tidak ada lagi. Ada pause. Nah itu ya, itu bisa dilihat ya, itu metilnya keluar sendiri ya. Metilnya sudah berwarna putih susu. Nah, biasanya kalau metilnya berwarna putih susu ini dia bercampur dengan air dan oli, jadi dia seperti putih susu seperti ini. Nah, ini proses flashing ini kita tunggu sampai tauzon ini tidak keluar lagi dari sini. Apabila tauzon ini sudah tidak keluar lagi seperti ini, maka berarti proses flashing sudah selesai. Nah, ini kita tunggu saja sampai tauzonnya tidak keluar lagi. Seperti itu ya kalau flashing dengan menggunakan tauzon. Tapi kalau kalian mempunyai cara sendiri ya itu tidak apa-apa, yang penting hasilnya seperti itu. Oke. Nah, oke ya teman-teman ya, itu tauzonnya sudah habis ya, tidak keluar lagi. Udah kita ketok-ketok seperti ini juga, tauzonnya sudah tidak keluar lagi seperti itu ya.
berarti proses flashing dengan menggunakan tauzen sudah selesai. Sekarang kita vakum ya. Sebelum kita isi freon, kita vakum. Ini saya menggunakan freon Green Cool ya, tipe R600A, refrigerant R600A sesuai dengan kompresor ya. Nah, ini kita vakum dulu, kita pasang lagi ya, ventilnya kita pasang. Ventilnya ini kita pasang lagi seperti tadi ya, kita kencangkan menggunakan ini. Nah, ini proses vakum. Lalu kita pasang manifold, selang manifold kita pasang ya. Kalau kalian belum tahu ya, ini kalau selang manifold yang searah dengan meter itu selangnya ke kompresor untuk masuk ke kompresor. Tapi kalau selangnya yang searah dengan kran ini ke freon ya, atau ke tabung freon seperti itu. Nah, sekarang kita masukkan manifoldnya, kran manifold. Nah, kita kencangkan ya. Sekarang kita proses vakum. Jadi sebelum diisi freon harus divakum dulu ya, vakum. Oke, kita kencangkan ya sampai di manifold ini menunjuk minus 30 ya. Nah, biasanya apabila di jarum manifold ini sudah menunjuk minus 30, biasanya angin yang ada di sistem ini sudah habis ya, kalau dia menunjukkan minus 30. Nah, tapi untuk memastikannya tetap seperti tadi ya, dengan menggunakan korek gas di sini nih. Jadi kalau di sini sudah tidak ada dorongan angin lagi, berarti dia sudah vakum. Tapi kalau masih ada dorongan angin, berarti dia belum vakum. Nah, seperti itu ya, masih dikit. Nah, ini sudah tidak ada lagi dorongan angin ya. Berarti bisa. Nah, itu api dari korek ini sudah tidak ada embusan. Berarti ini sudah proses vakum selesai. Ini kita jepit lalu kita buntu. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita proses pengisian freon. Kita buka dulu ini kerannya. Ini nanti akan kita isi 10 PSI ya. Akan kita isi 10 PSI. Nah, kalau saya biasanya mengisi freonnya sedikit-sedikit ya. Ini kita buka lalu kita tutup lagi. Kita tutup lalu ini kita buka ya. Nanti akan saya isi 10 PSI, dibukanya pelan-pelan ya, seperti itu. Nah, apabila freonnya sudah habis, nah, kelihatan dari kaca ini ya, maka ini ditutup lagi. Lalu kita tunggu tekanannya kurang lebih 1 menit. Terus di sini juga dicek lagi ya, takutnya ada bocor ya. Nah, seperti ini tidak ada hembusan, berarti tidak ada bocor. Sebelah ada yang nelfon. Panasnya boleh. Ini panas. Sini panas. Kok di sini belum? Oke lah. Nah, apabila kurang lebih sekitar 60 menit ya, 60 detik ya, 1 menit, ini kita buka lagi keran di freon sambil posisi freon dibalik ya, seperti ini. Nah, ini lalu kita tutup lagi. Ini kita lakukan berulang-ulang sampai kita dapat tekanan 10 PSI. Ini kita buka lagi freonnya, dikit-dikit dibukanya ya, jangan terlalu buka banyak. Habis yang diselang kita tutup lagi. Ini kita lakukan berulang-ulang ya sampai 10 PSI tekanannya pas. Ini dia masih di bawah 0.
Nah itu ya para tekanannya sudah persis 10 PSI ya. Jadi kalau untuk 10 PSI itu ini kurang lebih 10 ya, 10 atau 9 kurang lebih seperti itu. Jadi kalau untuk tekanan 10 PSI itu garis hitam antara 0 dan 20 ya. Jadi garis hitam antara 0 dan 20 itu 10 PSI. Nah itu ya ada angka 0 yang hitam ya, yang garisnya warna hitam. Ada angka 0 dan angka 20. Nah di tengah-tengah itu garis hitam antara 0 dan 20 itu 10 PSI. Ini kita isi 9 aja ya, kayaknya sudah normal ini. Jadi untuk ini kita isi 9 PSI saja. Oke ya, seperti itu cara pengisinya. Tinggal kita tunggu ya hasilnya, kita lihat apakah tekanannya stabil ya. Nanti kita tes lagi seperti itu ya. Oke, teman-teman ya, sambil kita mengetes kulkasnya, kita makan ini dulu ya. Ini makanan khas Palembang ya, atau Sumatera Selatan. Ini namanya model. Nah, model ini terbuat dari gandum dan ikan ya, dikasih kuah, dikasih kecap, dan juga ada irisan timun dan tahu ya, dan juga ada bihun. Nah ini namanya model. Nah, ini Kita makan dulu ya. Kulkasnya sip, ini juga sip, mantap. Oke, apabila kita rasa tekanannya sudah stabil ya, di manipul ya, tetap di atas 0, tidak di bawah 0. Sekarang kita las pipa kecil ini ya, kita las, kita tutup. Setelah itu dilas, kita pakai korek ya, apakah ada embusan angin seperti itu ya. Ini tidak ada embusan angin, berarti tidak ada kebocoran di sini. Ini sekarang kita rapikan. Nah, kita masukkan seperti ini. Oke, ini tekanannya stabil, tinggal kita tes sebentar lagi. Oke guys, sudah selesai ya kulkasnya. Jadi seperti itulah mekanismenya ya, dari awal sampai kelar. Ini bodinya juga sudah panas ya, tekanan juga stabil, dan di dalamnya sudah dingin ya. Oke, jadi seperti itulah tahapnya. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share agar semangat untuk membuat video servis yang lainnya, tidak hanya kulkas ya. Bye bye.